Pada video ini, kami akan mempresentasikan paper buatan kelompok kami yang berjudul A Review of Recent Advancement in Facial Emotion Recognition. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Miko Rifai, kemudian ada Robert Martin, dan ada Giovanni Rikyang. Dengan dosen pembimbing Pak Edi Irwansyah dan Bu Nur Hasanah. Abstrak dari paper kami yaitu FAIR telah lama diteliti oleh para peneliti dan sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak terdapat masalah-masalah pada metode-metode FAIR yang telah ditemukan. Maka dari itu, tujuan dari paper kami adalah untuk menemukan metode-metode baru yang cocok agar FAIR dapat lebih baik lagi. Terdapat total 27 paper yang akan direview dalam paper ini. Kemudian, keyword-keyword dari paper ini adalah yang pertama, facial expression recognition, dan ada real-time recognition, ada deep learning, kemudian convolutional neural network, dan yang terakhir, Affectiva SDK. Isi dari bab introduction pada paper kami adalah, dalam mendeteksi emosi seseorang, ekspresi wajah berperan penting. Hal ini didukung dengan perkembangan facial expression recognition atau disebut dengan FAIR yang signifikan. Metode yang diambil dalam paper ini didasarkan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Convolutional Neural Network atau disebut dengan CNN dan Image Processing. Masalah-masalah pada FAIR yang menggunakan metode CNN yang belum bisa ditemukan solusinya oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu ketika FAIR mendeteksi emosi seseorang dari wajahnya pada gambar dengan control environment akan memiliki akurasi yang lebih tinggi dari gambar dengan uncontrolled environment. Contohnya, gambar yang blur, kemudian wajah yang tidak simetrik, dan masalah lainnya. Masalah tersebut juga terdapat pada FAIR yang real time. Masalahnya terdapat ketika wajah seseorang bergerak lebih dari 15 derajat akan memiliki akurasi yang buruk dalam mendeteksi emosi seseorang dari wajahnya. Maka dari itu, pada paper ini akan dilakukan penelitian-penelitian agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dan ditemukannya metode-metode yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu adalah research method. Riset kami dilakukan dengan menggunakan beberapa situs website yang menyediakan akses ke basis data dari publikasi literatur hingga jurnal ilmiah dalam skala internasional seperti website Mendeley dan juga Science Direct. Pencarian topik berkaitan dengan facial emotion recognition pada website dianggap mudah ditemukan dengan menunjukkan berbagai kumpulan metode yang bervariasi yang mencakup kelebihannya, kekurangannya, dan juga akurasi yang dicapai. Hal ini menjadi pilihan cocok dalam melihat perkembangan pengenalan wajah menggunakan systematic review. Lalu, selanjutnya, cara yang kami gunakan untuk mempublikasi yaitu penggunaan fitur Advanced Search Feature yang disesuaikan dengan penggunaan query umum yang dapat dilihat pada tabel 1 yang terdiri dari query 1 sampai query 5 yang dapat dilihat dari sini. Kami juga memberikan suatu kondisi khusus dengan menggunakan fitur filter untuk menampilkan paper-paper yang berkaitan dengan query dari 5 tahun belakang, dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022, untuk menjaga kerelevanan perkembangan metode yang digunakan. Lalu, berdasarkan ketentuan yang telah disesuaikan, kami menemukan jumlah query yang muncul pada kedua website yang terdiri dari ribuan publikasi yang dapat dilihat pada figur 1 sesuai dengan query masing-masing. Lalu, dalam pencarian paper pada website Mendeley, kami mengambil paper berdasarkan jumlah kutipan yang banyak digunakan oleh peneliti-peneliti lain. Sementara untuk website Science Direct, kami mengambil paper berdasarkan kumpulan data yang sering digunakan dan metode yang memiliki akurasi yang tinggi. Pada akhirnya, kami mengambil 27 makalah yang sesuai dengan fokus tinjauan kami, yang terdiri dari beberapa algoritma yang serupa dengan berbagai metode yang berbeda-beda. Research and Analysis kami menganalisis beberapa metode yang dipakai untuk Facial Emotion Recognition atau yang biasa disebut dengan FAIR. Facial Emotion Recognition sendiri sedang diteliti untuk mendapatkan hasil yang akurat. Langkah-langkah umum dalam FAIR adalah pemrosesan citra, deteksi wajah, ekstraksi fitur wajah, dan klasifikasi ekspresi wajah. Terdapat proses penting yang memiliki faktor besar dalam FAIR adalah tahap deteksi wajah yang akan memengaruhi bagaimana sistem mendeteksi wajah secara akurat. Dalam review yang telah diteliti, ditemukan beberapa model pelatihan yang menunjukkan hasil akurasi yang signifikan baik dengan optimasi. Berdasarkan literasi yang telah dilakukan, teknik yang paling umum digunakan adalah CNN dengan berbagai pendekatan metode yang berbeda, seperti menggunakan intentional CNN dan deep CNN yang menggunakan ekspresi wajah melalui silent region spatial facial point, landmark yang dapat menentukan faktor klasifikasi. Namun, metode CNN memiliki kekurangan karena dianggap sebagai metode tradisional sehingga akan mengalami kendala saat menggunakan metode CNN. Selain teknik CNN, ada juga makalah yang menggunakan teknik
tidak konvensional seperti menggunakan sinyal Wi-Fi untuk menentukan ekspresi wajah. Dengan menggunakan teknik ini, faktor-faktor yang tidak terkait dengan ekspresi dapat diatasi tetapi mengandalkan sinyal Wi-Fi untuk menentukan ekspresi wajah. Alih-alih menggunakan satu fitur, ada beberapa makalah yang menggunakan fitur hybrid. Terdapat fitur hybrid yang menggabungkan Spatial Attention Convolutional Neural Network atau disebut dengan SACNN and a series a long short-term memory network with the attention mechanism atau yang disebut dengan ILSTM dengan Deep Geometric Feature Descriptor untuk mengekstrak wajah fitur berdasarkan piksel wajah dan dependensi posisi geometris relatif dari titik tenggara wajah. Kebanyakan VAR hanya dapat menemukan emosi gambar statis yang dapat mencerminkan keadaan ekspresi seseorang pada waktu tertentu. Oleh karena itu, VAR perlu dikembangkan untuk dapat menentukan emosi dari ekspresi wajah secara real time dengan akurasi yang tinggi. Sebenarnya sudah ada paper yang telah mengembangkan VAR untuk dapat menentukan ekspresi wajah secara real time. Salah satunya menggunakan jaringan saraf konvolusi ringan dengan akurasi 72%. Namun, akurasinya masih cukup rendah. Selain itu, ada juga VAR yang menggunakan Affectiva SDK untuk mengetahui emosi dari ekspresi wajah secara real time. Akurasi tersebut mencapai 96%. Namun akan mendapatkan akurasi yang rendah saat mendeteksi ekspresi wajah di lingkungan yang tidak terkendali. Berdasarkan hasil menggunakan metode penelitian di atas, kami mencari dan menentukan makalah yang terkait dengan pengenalan emosi wajah dengan berbagai metode yang memiliki akurasi yang signifikan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang akan dianalisis terdiri dari 24 makalah yang dalam tinjauan ini. Makalah tersebut terdapat beberapa metode seperti Convolutional Neural Network CNN menggunakan Transfer Learning, Attention CNN yang berfokus pada Silent Face, CNN menggunakan metode VASCS atau Facial Action Coding System. Ada juga library Affectiva SDK yang mendukung pengambilan gambar secara real time dan ada terdapat metode lainnya. Berikut adalah hasil state of the art dari penelitian kami menggunakan query yang telah ditentukan dari metode penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian conclusion, kami meninjau beberapa alat pendukung seperti CNN, Deep Learning, Transfer Learning, Affectiva SDK, dan Support Vector Machine. Untuk CNN sendiri sebenarnya merupakan metode yang baik, namun masih terdapat kekurangan sehingga CNN masih dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa metode seperti Shallow atau SHCNN, Transfer Learning, Affectiva SDK, dan Support Vector Machine. SHCNN sendiri memiliki 3 lapisan untuk mengklarifikasi ekspresi statis atau ekspresi mikro secara bersamaan tanpa pelatihan yang besar. Transfer Learning sendiri digunakan untuk penelitian lebih lanjut melalui Deep CNN yang telah dilatih sebelumnya untuk menggantikan lapisan atas yang kompatibel dengan pengenalan ekspresi wajah. Sedangkan SDK Affectiva sendiri biasanya digunakan untuk pengenalan ekspresi wajah secara real time. Ada juga Support Vector Machine memiliki 3 tahapan yang dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Maka itu kami telah meninjau 27 makalah tentang pengenalan ekspresi wajah dan metode yang digunakan oleh makalah tersebut. Kami menganalisis setiap metode, hasil eksperimen, dan kumpulan data dari masing-masing makalah ini. Kami juga menulis tentang beberapa hal yang kami gunakan untuk membantu mengembangkan penelitian pengenalan ekspresi wajah yang lebih baik. Kami berharap makalah kami dapat membantu peneliti dalam meneliti pengenalan ekspresi wajah ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.